Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun belakangan ini, publik dulu sempat dihebohkan dengan wacana soal investasi minuman keras atau miras. Dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2001, Perpres nomor 10/21 berisi tentang bidang usaha penanaman modal, khususnya mengatur terkait investasi produk minuman keras atau miras. Meski hal itu atas permintaan beberapa pemerintah daerah, sebelum akhirnya investasi miras dalam Perpres itu ditutup dan dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu membuat saya menggali memori ingatan beberapa buku yang pernah saya baca dulu, bahwa sebagian pemimpin khalifah terdahulu berbeda dalam beberapa hal dari sisi kehidupannya dengan pemimpin atau presiden di era kekinian dalam sistem yang diterapkan dunia global. Khalifah, atau bisa kita sebut sebagai raja masa lalu, ternyata banyak juga yang menyukai dunia glamor dan mabuk-mabukan dengan minuman keras atau khamr. Kemudian yang jadi pertanyaan, masih adakah yang terus mengampanyekan sistem khilafah dan pemimpin khalifah yang dianggap suci bersih dari dosa dan tanpa celah? Islam sejatinya tidak menetapkan secara khusus terkait sistem pemerintahan negara kekhalifahan atau khilafah. Sistem khilafah hanya produk ijtihad yang dihasilkan para pendahulu dalam rangka mengatur jalannya pemerintahan suatu wilayah. Sistem khilafah juga bukan bagian dari rukun iman yang berkaitan dengan akidah. Dengan begitu, berarti menolak sistem khilafah bukan berarti menolak Islam atau mengganggu keimanan. Demikian pula tidak masuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan orang Islam seperti salat, puasa, haji, dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka pada tahun 1924 Masehi, sistem ini dihapuskan. Bangkitnya revolusi pemuda yang dipelopori Mustafa Kemal Atatürk yang terjadi di tubuh kekhalifahan Turki Utsmani semakin membuat sistem khilafah tidak lagi relevan lagi. Selanjutnya, berdirilah negara bangsa nation state sebagai bagian dari produk ijtihad era modern hingga saat ini. Jika kita menilik sejarah pergolakan kekhalifahan masa lampau, kita akan banyak menemukan dinamika hal-hal positif yang baik, istimewa meski tidak sempurna, dan juga berbagai intrik politik, kehancuran, penderitaan hingga yang menjijikkan. Dalam hal ini, saya hanya mengulas sedikit sisi keburukan sebagian khalifah pada dinasti Umayyah yang jarang diungkap. Wajar saja mereka juga manusia, tentunya memiliki godaan besar untuk berbuat hal-hal terlarang dalam agama, seperti menyukai miras yang hanya sekedar untuk pengetahuan kita. Khalifah pertama yang menggemari atau yang doyan minum minuman keras adalah putra Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Yazid bin Muawiyah, berkuasa tahun 680 sampai 683. Karena suka mabuk-mabukan, sehingga ia dijuluki Yazidul Khumur atau Yazid Arak. Yazid memiliki binatang peliharaan, ya monyet, yang sering ia latih agar dapat berinteraksi dengan manusia. Monyet itu bernama Abu Qais. Monyet piaraannya itu sering kali ikut serta dalam jamuan minuman-minuman dalam istananya yang megah di Damaskus. Betul, inilah yang dimaksud adalah Khalifah Yazid yang mengirimkan pasukannya ke padang Karbala di Irak untuk mengeksekusi cucu Rasulullah SAW, buah hati Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yakni Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan oleh Philip K. Hitti dalam buku History of the Arab, di era kekhalifahan dinasti Umayyah,
berkuasa tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, keluarga istana sering mengadakan pesta minuman bebas dan terbuka. Disajikan dengan tarian, nyanyian penuh dengan erotis, dan musik-musik di sela-sela para gadis yang menuangkan minuman. Khalifah Yazid bin Muawiyah minum dan mabuk setiap hari. Termasuk juga Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, penerus dari kekhalifahan Bani Umayyah. Dia itu minum 2 hari sekali. Juga ada Khalifah Hisham bin Abdul Malik, juga minum setelah salat Jumat. Kemudian ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia juga minum minuman arak sekali dalam sebulan. Namun kemudian sang khalifah semakin sering minum khamr sampai muntah-muntah, sehingga harus meminum obat-obatan yang dapat menenangkan. Selanjutnya ada Khalifah Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II. Ia dikenal sangat menyukai 2 bidu wanitanya bernama Salamah dan Hababah. Saat ia meminum khamr sambil memakan buah anggur, sang khalifah itu iseng melemparkan buah anggurnya ke atas dan menghujam ke mulutnya sampai kemudian ia tersedak buah itu. Lalu jantungnya berdetak kencang dan merasa cemas dengan keadaannya saat itu. Tapi dari kesemuanya, tidak ada yang lebih pantas mendapat gelar peminum khamr berat dan terhebat selain anak Yazid II ini, yaitu yang bernama Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik atau Al-Walid II, berkuasa tahun 743 sampai 744. Ia dikenal sebagai seorang khalifah yang keras kepala dan suka berfoya-foya. Diriwayatkan Khalifah Al-Walid II terbiasa berendam di kolam anggur yang biasa diminumnya hingga kedalaman dari kolam tempat ia berendam itu berkurang. Tidak hanya itu, kekonyolan Al-Walid II juga diriwayatkan suatu hari ia membuka Al-Quran, kemudian mata merahnya karena suka mabuk itu tertuju pada ayat yang berbunyi, "Dan binasalah orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala." Lalu ia mengambil anak panah dan mengarahkan panahnya hingga Al-Quran yang tadi ia buka robek dan rusak. Bahkan menurut Profesor Nadir Shah Hussain dalam bukunya Islam Yes, Khilafah No, Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafaur Rasyidin hingga Bani Umayyah pada jilid ke-1, menyebutkan Al-Walid bin Yazid ini seperti Fir'aunnya umat Islam, yang keluar dari nilai-nilai Islam, yang tidak hanya melanggar syariat Islam, tapi juga berani mengolok-olok Islam. Tidak hanya para khalifah, berdasarkan beberapa referensi komprehensif bahwa anak dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdurrahman bin Umar pun suka meminum minuman khamr. Menurut Yahya bin Yazid Al-Hukmi Al-Faifi dalam bukunya yang berjudul Sang Legenda Umar bin Khattab, Riwayat Hidup 100 Petuah Bijak, 200 Kisah dan Hikmah tahun 2012, bahwa ketika berada di Mesir, Abdurrahman bin Umar bersama Abu Saru'ah bin Al-Haris seringkali mabuk karena minuman keras dan berperilaku amoral. Ketika Abdurrahman bangun pagi, ia langsung menghadap gubernur Mesir, Amr bin As, dan mengatakan, "Semalaman minum khamr sampai mabuk, tapi kini ia sudah suci." Mendengar hal itu, saudaranya Abdurrahman bernama Abdullah bin Umar marah sekali. Kemudian langsung membawanya ke suatu ruangan dan memangkas seluruh rambutnya. Pada saat itu, hukum had berupa pembotakan rambut adalah suatu hal yang hina. Setelah itu, gubernur Mesir Amr bin As menghukumnya dengan mencambuk. Kabar tersebut sampai kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah. Segera sang pemimpin muslim itu mengirim surat ke gubernur Mesir untuk secepatnya membawa anaknya itu ke Madinah. Bukannya mendapat perlindungan, justru malah ia kembali dicambuk oleh ayahnya. Dan tidak hanya itu, Abdurrahman kemudian diasingkan. Beberapa bulan kemudian Abdurrahman bin Umar meninggal dunia. Demikianlah para sahabatku, kira-kira sejarah kelam yang berkaitan dengan miras atau minuman keras di kehidupan para khalifah terdahulu. Karena pada hakikatnya
Seiring berjalannya waktu dalam melampaui perubahan zaman, perlu kembali mengambil nilai-nilai baik dari masa lalu, menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Atau dalam istilah Nahdlatul Ulama disebut al-muhafadzatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dan tentu saja meninggalkan hal-hal yang buruk. Dalam sisi hukum pemerintahan, yang paling penting dalam Islam adalah yang membawa kemaslahatan. Ketika ada suatu kemaslahatan, maka di sana hukum Allah berlaku. Misalnya dalam pemerintahan terkandung prinsip persatuan atau ukhuwah, baik persatuan sesama muslim, ukhuwah islamiyah, sesama warga negara, ukhuwah wataniyah, dan sesama manusia di seluruh dunia, ukhuwah insaniyah. Prinsip yang lain adalah lebih mengedepankan prinsip syuro atau bermusyawarah dalam menangani berbagai problematika pemerintahan yang kompleks. Kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum, menegakkan keadilan sosial dan maqasidus syariah. Dalam periode Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan seterusnya, semua itu menetapkan dan mengatur urusan negara. Karena pada prinsipnya, Islam tidak mengatur sistem negara secara rinci dan baku. Untuk itu, Pancasila dinilai tepat sesuai dengan prinsip-prinsip di atas. Propaganda yang selalu dikampanyekan, sistem khilafah adalah solusi atas segala kompleksitas permasalahan, patut dipertanyakan. Memang tampak indah bernuansa Islami dengan slogan-slogannya kafah, hijrah, dan seterusnya. Persoalan korupsi, banjir, harga-harga pokok yang naik melambung, reklamasi, sampai bertengkar dengan istri atau sang kekasih pun mungkin solusinya sangat sederhana, yakni khilafah, kata mereka. Dengan menyederhanakan solusi, tapi tidak spesifik dan konkret di era kekinian, mereka semua sebenarnya tengah berusaha melakukan provokasi dan propaganda dengan mengaburkan fakta historis. Juga tidak melihat realita peradaban dunia global di era sekarang, bahwa banyak kisah dan pergolakan masa kelam kekhalifahan, dari mulai khalifah yang suka mabuk, haus darah, hingga suka sesama jenis atau LGBT. Islam oke sebagai sebuah agama untuk membangkitkan spiritualitas sosial kehidupan, tapi tidak pada sistem khilafah untuk pemerintahan, karena pasti bentuknya dinasti kerajaan atau monarki absolut. Karena sistem demokrasi Pancasila yang kita anut sudah terbaik dari segala sistem yang sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi kaum khilafah terinfiltrasi oleh paham dan ideologi transnasional. Jadi masih mau dikibulin mereka untuk terus menggunakan sistem khilafah. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.